Halo semua, selamat datang di channel gua. Hari ini adalah hari yang kalian tunggu-tunggu, yaitu adalah pengumuman pemenang giveaway 25.000 subscriber. Nah, kalau kalian lihat video kemarin, gua tuh ngasih kesempatan tuh untuk 5 orang untuk pulsa 100.000. Tapi gue nggak nyangka banget, yang gue pikir tuh yang ikut giveaway itu cuma ada 30-50 orang doang. Tahu-tahu pas gue cek, itu sekitar yang ikut tuh ada 152 orang. Nah, jadi 2 hari yang lalu tuh gue bikin apa? Jadi 2 hari yang lalu tuh gue komen di video kemarin, tuh gue komen terus gue pin kalau gue menambahkan 2 slot. Jadi total tuh ada 7 slot untuk yang pemenang 100.000, dan gue menambahkan 4 slot lagi. Tapi ini adalah pemenang melalui random picker YouTube. Jadi sistemnya random picker YouTube tuh kayak gini, kayak ada aplikasi nih, aplikasi untuk cari komen di YouTube. Jadi gue cuma masukin link YouTube gue doang, ntar komennya tuh dipilih secara acak. Nah, tapi untuk pemenang random picker ini, kalian hanya mendapatkan pulsa 50.000 untuk 4 orang saja. Jadi total yang menang di giveaway gue kali ini adalah 11 orang, yaitu 7 orang dengan pulsa 100.000 dan 4 orang dengan pulsa 50.000. Nah, sekarang kita mulai dulu dengan 7 orang pemenang dengan pulsa 100.000 masing-masing. Sebenarnya sih pemilihannya selektif banget, gue juga bingung banget soalnya banyak banget komen-komen kalian yang bagus banget, bagus parah. Tapi cuma slot menangnya cuma ada 7, jadi gue ngambil yang apa ya, yang menurut gue paling baik, paling bagus buat gue, dan mungkin yang bisa motivasi gue. Oke, langsung kita mulai aja ya, siapa pemenang dari 7 orang yang beruntung hari ini. Yang pertama adalah dari channel The Cat. Langsung gue bacain komennya aja ya. Ikut giveaway, alasan karena gue di bidang pendidikan agak bego, tapi nggak bego-bego banget. Lah di situ gue mulai mikir besok habis lulus mau kerja apa, mau jadi apa. Dari situ gue mau terjun ke dunia YouTube. Dulu sempat iseng-iseng buat konten kopian, tapi gue edit lagi biar nggak kena ban YouTube. Mau bikin video sendiri tapi kapasitas HP nggak cukup, mau beli HP duit kagak ada, minta ortu kasihan gue liatnya. Segitu dulu aja lah alasan gue, kalau terusin kepanjangan terlalu kagak mau baca. Pasti gue baca kok. Buat lu bang, semoga youtubernya YouTube-nya sukses. Semangat bikin konten, gue doain tahun depan udah nginjak 1 juta subscriber. Good luck, amin. Nah, sebenarnya ya, kan dulu kan ini gue kasih sebenarnya apa ya, nasihat, tapi gue nggak berani kasih nasihat, kasih wejangan. Nah, wejangan dari gue ya. Jadi gue juga dulu semasa SMA itu gue juga bingung, ini gue lulus SMA, gue mau kerja apa, gimana. Tapi keinginan gue cuma satu, ya gue pengen ke Eropa. Nah, pas gue udah di Prancis, itu gue juga nggak tahu mau kerja apa. Nah, tahu-tahu ada aja orang-orang yang nyamperin gua, nawarin gua kerja. Nah, alhamdulillahnya sekarang tuh gua di Prancis, gua jadi punya banyak kerjaan, dan sekarang gua jadi personal shoppernya Hermes. Ditawarin nama orang dengan gaji yang tinggi, kalau di kurs ke Indonesia cukup tinggi juga gajinya. Nah, kalau menurut gue ya, kalau bisa sih kalian tuh pertama mendingin pendidikan dulu, karena kalau semakin pendidikan kalian tinggi, semakin wawasan kalian juga tinggi. Nah, kalau wawasan kalian tinggi, semakin kalian banyak dicari orang. Nah, kalau bisa sih kalian mendingin pendidikan dulu, karena ntar kalian tahu celah-celahnya di mana. Kayak misalnya kalian ngeliat sesuatu, misalnya kalian ngeliat bisnis apa nih, kalau di Eropa kan Indomie langka. Nah, misalnya kalian ngeliat, oh ini ada Indomie nih, atau rokok kan langka banget di Indonesia. Di Eropa sih lebih tepatnya, itu langka banget dan mahal. Misalnya kalian lihat nih di Eropa, wah rokok mahal nih harganya. Terus kalian bikin usaha, kalian ekspor rokok dari Indonesia tapi dengan cara ya just tip gitu, kalian jual-jualin. Nah, itu bisa juga. Jadi kalau semakin tinggi pendidikan kalian semakin bisa ngelihat sebuah peluang bisnis. Itu sih menurut gua. Kalau bisa sih ya pentingin pendidikan dulu dah, kalian cari-cari aja. Ini saran dari gua aja ya, serah mau bukan saran sih, bahwa jangan serah mau diikutin atau enggak. Yang kedua dari Ahoy. Bismillah, ikut giveaway, alasan pengen jadi YouTuber karena pengen banggain keluarga dan mandiri, pengen buktiin ke orang-orang, ke keluarga, teman dan saudara kalau saya bisa dan saya tidak seburuk apa yang mereka bayangkan. Kendala saya juga banyak, mulai dari HP dan lain-lain, tapi saya mau coba terus dan semoga bisa.
saya juga mau ketemu dengan ayah kandung saya yang dari lahir sampai usia 20 tahun belum tahu wujudnya. Aduh. Dan tidak kontekan juga karena sudah bercerai dengan ibu saya dan sekarang sudah sama-sama menikah lagi. Saya ingin membanggakan dan membahagiakan nenek saya yang sudah merawat saya dari saya lahir di dunia sampai dengan sekarang. By the way, pas banget tanggal 25 Maret hari ulang tahun saya dan itulah saya yang ke-20 tahun. Semoga itu bisa menjadi kado buat saya jika saya memenangkan giveaway ini. Dan ulang tahun kamu terwujud. Kamu adalah pemenang giveaway ini. Yeay. Nah, kalau kalau menurut gue semoga bisa dipertemukan. Gue nggak bisa ngasih nasihat kalau udah atau jangan di ranah keluarga karena itu private kalian. Next. Yang ketiga dari Rizal Art. Syarat down ikutan giveaway. Alasan pengen kuliah di Eropa kenapa? Pertama, sistem pendidikan yang baik. Kedua, pilihan universitas dan jurusan banyak alias tak terbatas. Ketiga, memang sih biaya pendidikan di Eropa tidak dipungkiri memakan biaya yang lebih banyak dibandingkan di dalam negeri. Keempat, setelah lulus kuliah, menurut saya prospek kerja lebih mudah. Kelima, selain pendidikan yang bagus, Eropa kaya akan budaya dan sejarah. Itulah alasan saya kenapa saya ingin kuliah di Eropa. Mudah-mudahan jika ada rezeki saya bisa kuliah di sana, amin. Nah, jadi gue jelasin ya tentang Eropa. By the way, mungkin 2 hari atau 3 hari kemudian gue upload video baru tentang hal-hal yang mungkin kalian takuti saat kalian di Eropa. Tapi gue jawab dulu pertanyaan dari pernyataannya dia ini. Sama, sistem pendidikannya yang baik, ya benar. Sistem pendidikannya bagus di Eropa. Pilihan universitas dan jurusan yang banyak alias tak terbatas. Iya, jurusannya tuh banyak banget. Jurusan yang aneh-aneh pun ada. Nah, nanti di video gua 3 hari kemudian tuh gua udah ngejelasin tentang jurusan gua apaan. Jurusan gua tuh nggak ada di Indonesia. Ntar kalian, terus gua juga jelasin tentang pendidikan di sana juga. Ntar kalian nonton aja kalau mau tahu tentang Eropa. Ketiga, memang sih biaya pendidikan di Eropa tidak dipungkiri memakan biaya yang lebih banyak dibandingkan di dalam negeri. Nah, yang gue tahu ya di Finlandia, di Prancis dan di Jerman itu biaya pendidikannya gratis. Biaya pendidikannya itu gratis. Kalian bisa cek di websitenya untuk S1 dan S2 pun ada yang gratis dari Erasmus. Gue ntar jelasin di video yang gue upload selanjutnya. Nah, tapi yang menjadi masalah adalah biaya living cost atau biaya hidup di sana. Nah, kalau kalian hidup di Prancis, gue pernah upload juga video tentang hidup di Prancis, ya itu emang gila mahal banget. Tapi kalau kalian itu di Jerman sih kata temen gue di Berlin tuh masih nggak terlalu mahal sih. Tapi kalau kalian benar-benar mau hemat banget, kalian kuliah di kota kecil yang ada di Jerman, itu biaya hidupnya tuh sama kayak kalian hidup di Jakarta ya. Yang sehari ya kalau gue kurs tuh mungkin kalau gue kurs ke rupiah, dari gue tanya-tanya teman-teman gue yang orang Jerman asli dan teman gue yang kuliah di sana itu kayak per hari per bulan itu mungkin kalian cuma habis sekitar 1-2 juta rupiah, tapi itu untuk makan aja ya, itu 1-2 juta rupiah. Jadi kayak sehari kalian mungkin cuma habis 30.000 atau 50.000 karena di sana bahan pokoknya murah kalau di kota kecil Jerman. Dan untuk tempat tinggalnya, teman gue bilang dia itu tinggal di kota kecil tuh dia tuh bayar kosnya tuh per bulan itu sekitar, kalau gue rupiahin tuh dia bilang sekitar 2 juta rupiah. Tapi itu kayak apartemen studio yang gue pernah ceritain gitu, apartemen studio yang luas sekitar 20 meter gitu kamarnya, dan juga lengkap juga fasilitasnya. Itu harga 2 juta kalau di Jerman. Tapi kalau di Perancis kan harganya gila, kalian bisa nonton video gue yang sebelumnya. Terus juga setelah lulus kuliah menurut saya prospek kerja lebih mudah. Iya, kalian tahu gak sih kalau kalian itu di Jerman ya, kalau kalian kuliah di Jerman, kan kalian lulus S1 nih. Jadi misalnya kalian lulus S1 di Jerman, terus kalian pulang ke Indonesia, terus kalian nggak kerja di Indonesia, nah itu kalian akan digaji sama pemerintah Jerman selama 2 tahun. Kalau kalian nggak kerja ya di Indonesia, kalian akan digaji sama pemerintah Jerman selama 2 tahun. Itu kalian digaji sekitar 600 euro. Kalau kalian tanya 600 euro berapa, ini kan tanggal 26 Maret ya, kursnya tuh tadi pas gue cek tuh sekitar 17.770 kalau nggak salah, dikali 600 euro. Nah, kalian akan digaji sekitar 10.662.000. Itu kalau kalian nganggur di Indonesia. Misalnya kalian udah lulus di Jerman, terus kalian pulang ke Indonesia, terus kalian nggak ngapa-ngapain di Indonesia, kalian akan digaji 10 juta per bulan oleh pemerintah Jerman. Itu kata temen gue. Dan
pas gua dulu kan gua sempat juga belajar tentang bahasa Jerman, terus gua sering ke kedutaan Jerman, dan itu kata orang kedutaan juga benar, selama 2 tahun kalian akan digaji sama pemerintah Jerman. Jadi ya kerja di sana pun juga mudah. Terus kalau kalian nggak bekerja, kalian bisa pulang ke Indonesia, kalian bengong aja atau nganggur aja atau rebahan, kalian digaji 10 juta. Jerman kayak gitu. Yang keempat, Wanda Hanidah ikut giveaway. Alasan ingin kuliah di Eropa atau menambah ilmu di luar negeri. Karena seseorang belajar itu tidak pandang umur, walaupun kita sudah tua pun masih harus banyak belajar, dan pengen tahu banget pelajaran apa yang diberikan di luar negeri seperti di Eropa. Apakah sama dengan perkuliahan di Indonesia, dan apakah sama mata pelajaran yang diberikannya? Seseorang belajar itu tidak pandang umur. Ya benar, kalau di Eropa tuh benar-benar gitu. Soalnya kayak di Eropa tuh kalian tuh kalau walaupun umur kalian 40 tahun, kalian masih S1 ya orang-orangnya ya nggak apa-apa. Temen gue juga ada yang kayak gitu, teman orang yang orang sana juga ada yang kayak gitu, masih udah umur 30 tahun, 40 tahun masih ngambil S1 juga nggak apa-apa. Karena tuh di Eropa itu nggak kayak judgmental kayak di Indonesia, kayak gila lu umur 40 tahun masih S1 masih kuliah ngapain gini kagak nikah atau nggak gimana. Kalau di Eropa itu kalian bebas mau ngapain aja. Jadi pendidikan tuh nggak dipandang sama umur, tapi dipandang seberapa niat kalian menuntut sebuah ilmu. Yang kelima, dari Gunawan Onggo, ikut giveaway. Alasan pengen jadi YouTuber, namun sebenarnya menjadi YouTuber itu bukan hal yang mudah. Kita harus menyiapkan konten yang akan kita tayangkan di YouTube. Karena kalau hanya sekedar upload saja tanpa konsep yang matang, menjadi YouTuber akan sia-sia karena tidak bermutu yang akan kita tayangkan. Oleh karena itu memang tidak semudah yang kita bayangkan menjadi YouTuber, tapi kita juga bisa berusaha agar gimana kita bisa membuat penonton terhibur oleh video kita dan berikan judul yang unik serta tontonan yang bermutu. Juga pastinya modalnya YouTube pasti kita keluarkan dulu agar dapat menghasilkan kualitas video dan video kita saat ditayangkan di YouTube. Tidak hanya asal rekam dan upload. Betul nggak Mas? Ya bener. Nah di sini saya pun menggeluti YouTube, close lagi. Nah di sini saya pun menggeluti YouTube, namun konten saya masih ala kadarnya, dan saya pun harus fokus ke satu konsep agar konten saya terfokus pada satu tayangan. Boleh deh nonton sedikit YouTube saya. Hai. Tapi kalau saran gue sih, kalau kalian mau jadi YouTuber ya, walaupun gue juga belum bisa disebut seorang YouTuber, tapi gue mau ngasih saran aja. Kalau menurut gue, kalau kalian mau mulai upload video tuh ya nggak usah beli banyak barang dulu, beli HP, upload pakai HP aja. Ntar kalau udah banyak yang suka, yang banyak yang nonton, kalian baru mulai beli mic. Habis setelah itu baru mulai beli kamera, atau habis itu baru beli lighting, atau ya kayak gitu. Ya bertahap lah kalau bisa. Nah sekarang yang keenam. Halo Kak Lutfi, halo. Sebelumnya saya mau mengucapkan selamat karena channel YouTube-nya sekarang udah mencapai 25.000 subscriber. Makasih. Saya doakan semoga cepat-cepat dapat silver button. Kakak, iya. Dan setelah saya lihat barusan ternyata baru beberapa hari dapat 25 subscriber, dan sekarang udah mencapai 32.000 subscriber. Aja selamat ya Kak. Iya, sama gue juga nggak nyangka loh. Tahu-tahu pas gue bikin giveaway bisa strong gitu, bisa sampai 7K gitu naiknya. Makasih ya udah dukung channel ini. Alasan saya kenapa pengen jadi YouTuber, karena menurut saya jadi YouTuber adalah pekerjaan yang lumayan santai, alias bisa dilakukan di mana saja dan tidak seperti pegawai pada umumnya. Itulah kenapa saya pengen banget jadi seorang YouTuber. Ditambah lagi kalau jadi seorang YouTuber akan dikenal oleh banyak orang seperti entertainer pada umumnya, dan aku juga ngerasa senang kalau lagi bikin video karena ada sensasi tersendiri dalam diri saya, jadi bisa dibilang hobi lah. Ditambah lagi saya dari kecil memang suka banget bermain game, jadi menurut saya jadi seorang YouTuber gaming merupakan profesi yang sangat tepat untuk diri saya, karena selain bisa bersenang-senang, kita juga bisa dapat gaji yang lumayan besar tergantung oleh banyak atau sedikitnya viewer yang kita dapat. Itu makanya kenapa saya pengen banget jadi content creator atau lebih tepatnya YouTuber, karena saya sering sekali lihat channel-channel YouTuber di Indonesia yang subscribernya udah gede, dan setelah saya lihat sepertinya rata-rata dari mereka kehidupannya selalu dikelilingi oleh kemewahan. Mungkin semua orang juga mengetahui akan hal tersebut. Itulah yang membuat saya semakin ingin menjadi seorang YouTuber.
Jadi itu sistem YouTube kayak gini nih. Permisalan kalian upload video, channel kalian baru 1 subscriber, terus yang channel yang 10.000 subscriber upload video juga. Misalnya kalian ini channel kalian itu ngomongin tentang game, misalnya kalian upload game God of War, terus yang 10.000 ngomongin upload game juga tentang God of War. Nah, yang direkomendasiin YouTube adalah yang 10.000 subscriber ini. Jadi itu pun yang 10.000 subscriber itu masih punya lagi saingan. 10.000 subscriber punya saingan 100.000 subscriber, 1 juta subscriber. Jadi saingan kalian di YouTube itu banyak banget orang-orangnya, agak sedikit. Jadi kalian harus kuat mental sih, kayak ibaratnya kayak channel gue dah. Channel gue tuh bisa nyentuh sekarang tuh alhamdulillah udah berapa sih? Ya 33.000 kalau nggak salah dari subscribernya. Itu tuh butuh waktu yang lama, sekitar mungkin 4-5 bulan atau 6 bulan mungkin gue bisa kayak gitu. Nah, jadi kalau apa ya, gue tuh pertama kali ngupload video tuh yang nonton kan cuma berapa, paling cuma ada 10-100 orang doang yang nonton video gue. Nah gitu, terus juga yang komen pun hampir kayak nggak ada, yang komen nggak ada, yang like nggak ada, cuma ada orang yang nonton doang sama orang yang dislike doang. Nah kalian kuat gak kayak gitu? Kalau jadi mau jadi YouTuber itu yang berat sih menurut gue, jadi YouTuber. Kalian upload video tuh, ada juga yang curhatan di komunitas Facebook tuh, kayak dia upload video tiap hari masih gak ada yang nonton. Bener kata yang tadi, yang tadi pemenang nomor berapa tadi, yang kata 5 gitu, dia bilang kan kualitas konten. Jadi kalau kalian bikin kontennya bagus, kalian bisa cepat, menurut gue ya, itu bisa cepat. Nah, pemenang terakhir adalah dari MZ Creator. Ikut giveaway, alasan pengen jadi YouTuber, pengen punya penghasilan sendiri dari YouTube walaupun cuma bermodal HP biasa dan alat bantu edit Pixel Pro, Pixlab, KineMaster, tapi dengan niat satu tujuan, pengen sukses dengan YouTube. Saya terus cari ilmu tentang trik sukses buat YouTuber pemula. Sukses terus ya bang, doaku semoga channel ini bisa mencapai 100.000 subscriber tahun ini, amin. Semoga channel kamu juga sukses. Makasih udah doain juga channel ini. Nah ya, saya tahu sih kalau jadi YouTuber pemula itu memang susah awalnya, sama sih juga berat loh. Yang saya jelasin tadi kayak naikin subscriber itu susah banget, tapi jangan nyerah kok. Maksud saya tuh kayak banyak banget loh YouTuber yang cuma modalkan HP doang yang sukses. Ya jangan pernah nyerah, walaupun kalian tahu jadi YouTuber itu susah, saingannya banyak yang udah saya jelasin tadi, tapi kalau kalian emang niat pasti bisa kok. Walaupun saya masih YouTuber pemula, tapi ya seenggaknya saya bisa sedikit mungkin 0,00001% berhasil di dunia YouTube. Oke guys, tadi itu pemenang untuk 7 orang yang beruntung mendapatkan pulsa sebesar 100.000. Nah sekarang adalah pemenang yang beruntung mendapatkan pulsa 50.000 melalui YouTube Random Picker. Tapi untuk 4 orang pemenang aja ya. Oke, langsung kita mulai ya. Oke guys, langsung aja kita mulai. Ini untuk YouTube Random Comment Picker. Nah ini gue langsung pilih aja ya. Pertama gue copy link giveaway gue dulu. Gue filter duplicate user biar nggak ada komen duplikat. Oke, ini ada 138 komentar. Langsung kita mulai aja ya. Siapa pemenang pertama? Kita start. NDX Cilik 2. Selamat ya. Nah, gue akan mencari 4 pemenang. Sama si NDX. Yang kedua 1, 2, 3. Pemenang kedua Dava BGT Gaming. Selamat. Ntar langsung setelah ini akan gue hubungi. Pemenang ketiga Jeng Iyeng. Asagawa Hasun. Selamat. Dan untuk pemenang terakhir, kita lihat siapa pemenang terakhir. Ini dia langsung aja namanya gini. Ini dia langsung saja cek. Udah nggak apa-apa dah. Namanya aneh ya. Oke. Ini gue udah naruh nomor HP yang menang tadi, yang 4 orang ini.
Dan untuk 7 orang yang sebelumnya dan 4 orang ini akan gue hubungi. Kalian harus ingat, gue akan menghubungi kalian dengan nomor +33. Hati-hati penipuan. Oke guys, itu tadi pemenang dari 7 orang yang mendapatkan pulsa 100.000 dan 4 orang yang terpilih melalui itu random picker. Nah, bagi kalian yang belum beruntung, ntar pas gue nyentuh 50.000 subscriber, gue akan bikin giveaway lagi, tapi giveaway yang lebih lebih besar dari ini, yang lebih banyak peluangnya. Kalian terus tonton video di channel gue, terus jangan lupa bunyiin lonceng di channel ini, jangan lupa subscribe channel ini, karena kalau kalian lupa, kalian ntar ketinggalan informasi yang berharga di channel ini, informasi seputar YouTube, seputar kuliah di Eropa, dan kuis giveaway. Karena kemungkinan besar 50.000 subscriber nanti gue akan bikin yang lebih besar daripada ini. Oke, makasih semua yang udah nonton video ini sampai habis. Yang mohon maaf banget yang buat kalian yang belum beruntung, makasih banget ke kalian semua yang udah dukung channel ini, yang udah mau ikut giveaway-nya. Gue minta maaf banget kalau gue ada salah-salah kata selama gue bikin konten. Gue gak nyangka udah bisa 33.000 subscriber sekarang. Makasih banget yang udah dukung channel gue. Makasih banget. Makasih ya semua. Dadah.